Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Ewalde Kopi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk mahasiswa 2501195842. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja Dismak Trinitas Nanotun pada mata pelajaran biologi dengan materi keanekaragaman hayati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Salam. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Terima kasih. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Sudah. Baik. Namun sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan sebuah doa. Doa yang dipimpin oleh anak Yohanes Kolek. Agnes Genito, Angela M. Labu, Herluinus E. Kepi, Hadir, Bunda. Christina Kataus, Christiana N. Guatepa, Maria C. Sigit, Maria C. Taus, Stanislaus F. Ikat, Hadir, Bunda. Fiona Ataus, Fioni D. Taus, Yohanes S. Kolok, Francisca F. Kolok, Christianus Ataus, Hadir, Bunda. Maria R. Bukat, Marcela P. Nino, Stefania P. Kofi. Lebih baik hari ini semuanya hadir? Hadir. Maka baik harapan Ibu, semoga ke depan pada saat jam biologi dan mata pelajaran yang lain semua bisa hadir seperti hari ini. Bisa toh? Bisa. Oke, baik.
kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari baik anak-anak, sebelum kita lanjut materi pada hari ini atau materi yang akan kita bahas pada hari ini, namun sebelumnya Ibu akan bertanya materi-materi yang sudah kita pelajari lebih terdahulu atau bab-bab yang sudah kita belajar. Nah, mungkin materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Yang tahu bisa angkat tangan. Tentang, silahkan. Tentang biologi. Baik, jadi materi yang kita pelajari pada minggu lalu atau minggu kemarin yaitu tentang ruang lingkup Biologi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, biologi berasal dari bahasa apa? Ya, menurut ya, silakan. Berasal dari bahasa Yunani. Jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ya silakan. Bios dan logos. Yaitu kata bios dan logos. Bios artinya apa dan logos artinya apa? Ya bukan. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Makhluk hidup. Oke, baik. Rupanya masih ingat ya materi kemarin. Semoga seterusnya seperti hari ini. Jangan materi yang kita belajar hari ini terlewatkan atau kita tanya hanya tunduk. Oke, Ibu mau bertanya lagi. Sebutkan cabang-cabang dari biologi. Itu ada botani ya toh? Ya. Botani yaitu ilmu yang mempelajari tentang Tumbuhan. zoologi. Ilmu yang mempelajari tentang Hewan. Jadi botani itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, di rumah atau di hutan ya toh? Ya. Sedangkan zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ya, mungkin di sekitar lingkungan sekolah tidak ada ya. Mungkin di hutan, rumah ya toh? Atau di kebun. Ya, cabang yang berikut itu apa lagi? Mikrobiologi itu dia mempelajari tentang mikroorganisme. Cabang yang berikut, gen. Gen itu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu dari anak atau dari orang tua. Jadi dari orang tua ke anak. Kalau sifat orang tuanya baik-baik, tentu saja sifat anak juga seperti itu ya toh? Ya. Jadi baik.
Mungkin ini ada berapa pertanyaan yang Ibu ajukan, sehingga materi yang sudah kita belajar itu kita harus belajar terus menerus. Bisa toh? Bisa. Nah, kalau begitu kita lanjut pada materi pada hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Dari materi yang akan kita bahas atau kita belajar pada pagi hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Baik, sekarang Ibu mau bertanya. Mungkin dari anak-anak di sini mungkin ada yang tahu pengertian dari keanekaragaman hayati. Silakan angkat tangan dan jawab. Ukat, menurut Ukat, apa itu keanekaragaman hayati? Tahu? Menurut teman Sitaus bahwa pengertian dari keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang meliputi keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Namun sebelumnya Ibu membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, mungkin ada pendapat lain lagi tentang keanekaragaman hayati atau sama? Ya. Oke, jadi pengertian lain dari keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi. Tadi yang teman Taus mengatakan itu juga benar ya, bukan salah, tapi benar. Itu dia sudah kaitan memang dengan 3 tingkat keanekaragaman hayati. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu apa-apa? Keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, tingkat keanekaragaman gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman spesies atau jenis. Yang ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem. Sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, tadi di cabang biologi itu gen adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Keanekaragaman tingkat gen adalah
keanekaragaman individu di dalam suatu spesies yang disebabkan oleh perbedaan genetis antar individu. Individu itu artinya satu ya toh? Ya. Enggak. Keanekaragaman gen menyebabkan adanya variasi antar individu sejenis. Nah, kata lain dari variasi itu apa? Bermacam-macam. Jadi variasi pada organisme itu dapat berubah perbedaan bentuk. Tadi kan variasi itu kata lainnya bermacam-macam ya toh. Jadi itu adanya perbedaan bentuk, warna, rasa, ukuran dalam satu jenis. Variasi pada tanaman anggur atau dalam bahasa Latin Vitis vinifera itu berupa perbedaan bentuk, warna, rasa, dan ukuran buah anggur. Sebentar baru ibu kasih tunjuk gambar ya. Varietas anggur sangat bermacam-macam. Tadi kata lain dari varietas atau variasi itu bermacam-macam. Dalam buku cetak itu terdapat di Jepang, bukan di Tunue tapi di Jepang. Terdapat 7 varietas anggur yang dibudidayakan. Dari ke-7 varietas yang terdapat 3 buah anggur, yaitu merah. Semua perhatikan di sini. Dari ke-7 itu mereka dapat 3 warna atau 3 buah. Warna merah. Terus warna apa lagi yang di bawah? Hijau. Dan warna ungu. Jadi ada warna merah, ada warna hijau dan warna ungu. Gambarnya di sini. Nah, pada gambar ini kalian temukan ada perbedaan atau tidak? Ada. Pasti ada ya toh? Ya. Yang pertama itu pada warna, ya toh? Ya. Nah, di sini ada berapa warna? 3, yaitu merah, hijau dan ungu. Perbedaan yang kedua yang kalian lihat pada gambar ini, kira-kira perbedaannya yang kedua itu apa? Bentuk, ada yang bulat dan ada yang lonjong. Perhatikan baik-baik. Jadi yang pertama itu warna ya toh? Ya. Yang kedua itu bentuk. Yang ketiga itu apa? Rasa. Pasti beda ya toh? Ya. Terus perbedaan yang berikut kira-kira apa lagi? Ukuran. Jadi pada gambar ini, kalau kita lihat, dari pertama itu mungkin warnanya toh, terus yang kedua itu bentuk, yang ketiga itu rasa, ya toh? Ya. Oke. Jadi bagaimana, bisa paham atau tidak? Bisa. Ini contoh dari keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan. Oke. Yang berikut itu ibu ambil contoh keanekaragaman pada manusia. Nah, tumbuhan saja punya perbedaan. Tentu juga pada manusia itu ada perbedaan. Jadi ibu minta 4 siswa maju ke depan untuk kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Laki-laki 2 orang itu maju. Ini bukan dengan siapa itu maju. Mari. Terus
di depan. Mari dulu. Tadi contoh pertama yang kita ambil itu pada tumbuhan. Contoh yang kedua itu pada keanekaragaman gen pada manusia. Coba teman-teman yang duduk itu perhatikan 4 teman yang ada di depan. Ada perbedaan atau tidak di antara 4 teman ini? Ada. Nah, perbedaan yang pertama itu apa? Warna kulit. Nah, warna kulit itu kira-kira bagaimana? Ada yang warna putih, ada yang mata, ada yang hitam. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, kuning dan sawo-sawo. Terus perbedaan yang kedua itu apa? Warna. Mungkin masih ada yang lain. Warna mata. Warna mata langsung teman-teman yang duduk itu perhatian ke depan untuk melihat. Apakah ada perbedaan mata di antara teman-teman yang di depan? Ada atau tidak? Ada. Yang pertama itu apa? Coklat, hitam, biru, dan abu-abu. Oke, perbedaan yang berikut itu pada ukuran tubuh. Ada yang pendek, contohnya Mona yang di sini, sedang, dan tinggi. Itu perbedaan pada ukuran tubuh. Oke, perbedaan yang berikut itu bentuk rambut. Ada yang lurus, ikal, dan keriting. Terus perbedaan yang berikut itu pada bentuk mata. Ada yang mata sipit dan atau belok. Dari ini kita ambil contoh. Jadi ini adalah contoh perbedaan keanekaragaman pada manusia. Sama dengan yang tadi, contoh keanekaragaman pada tumbuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk membantu. Itu tadi tentang keanekaragaman tingkat gen. Yang berikut, tingkat yang kedua yaitu tentang tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem sehingga masing-masing organisme memiliki ciri berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang Ibu mau bertanya, dapatkah Anda membedakan kelompok hewan arthropoda seperti laba-laba dan belalang? Bisa atau tidak? Bisa. Atau dapatkah Anda membedakan kelompok hewan arthropoda seperti laba-laba dan belalang? Bisa atau tidak? Bisa. Semua perhatikan gambar di sini ada gambar belalang dan laba-laba. Ada perbedaan atau tidak? Ada. Namanya sudah berbeda, ya toh? Ya. Nama saja sudah berbeda. Perbedaannya itu di mana? Kira-kira ada yang tahu? Perbedaannya itu di mana?
pada belalang itu matanya itu sensorik, mata kecil. Terus yang dua ini disebut dengan antena. Sedangkan pada laba-laba itu tidak memiliki. Jadi dijelaskan sedikit. Persamaan antara laba-laba dan belalang pada gambar ini adalah termasuk ke dalam filum arthropoda dengan ciri tubuh beruas-ruas. Ciri tubuh beruas-ruas antara gambar belalang dan laba-laba ini. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Tadi kalian sudah catat. Perbedaan antara laba-laba dan belalang terdapat pada segmen tubuh dari belalang dan laba-laba. Tubuh belalang terdiri atas 3 segmen. Jadi tubuh belalang ini terdiri atas 3 segmen, yaitu kepala dari belalang ini. Semua lihat, semua tahu bahwa kepala belalang ini atau di sini. Kepala di sini atau? Ya. Lehernya itu yang di sini antara ini. Ini kepala dan leher sudah. Yang berikut itu perut dari sudah. Dan memiliki 3 pasang kaki yang terdapat pada bagian dada. Dada di sini atau? Ya. Jadi kakinya 1, 2, 3. Ini bagian dada yang di bawah. Dan dia memiliki 3 pasang kaki yang di bawah dada. Berarti 1, 2, 3. Yang di sana bisa paham? Bisa. Oke, yang berikut. Jenis mata belalang merupakan majemuk. Mata belalang, semua perhatikan gambar. Mata. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Mata belalang itu majemuk karena apa? Yang tahu angkat tangan dan silakan. Belalang hanya terdiri dari banyak jenis mata kecil yang disebut ovoidea yang masing-masing memiliki lensa dan sel fotoreseptor sendiri. Baik, sebutkan. Jadi mata belalang itu majemuk karena mata belalang ini disebut majemuk karena terdiri dari banyak unit mata kecil. Mata belalang itu kecil ya? Atau besar seperti ruangannya ini? Tidak toh? Tidak. Yang disebut omatidia. Jadi mata kecil anak itu disebut omatidia. Yang masing-masing memiliki lensa dan sel fotoreseptor sendiri. Ya, kita lanjut. Dan memiliki 2 antena yang berfungsi sebagai alat sensorik. Antena yang dimaksud itu yang di bagian atas kepala. Yang ini semua sudah lihat? Sudah. Bukan antena yang pada tinggi ya, tapi itu pada belalang. Yang berfungsi sebagai alat sensorik. Contoh yang berikutnya itu ibu ambil contoh tomat dan jahe. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat atau sudah pernah konsumsi tomat dan lombok? Sudah. Nah, ini ada perbedaan atau tidak? Ada.
Ada perbedaan? Perbedaan yang pertama itu apa? Perbedaan apa? Di antara keduanya terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada daun. Coba kamu perhatikan. Daun pada tomat dan pada lombok atau cabai. Itu ada perbedaan atau tidak? Terus pada batang. Terus bunga, buah, dan sifat. Sudah. Oke, kita lanjut ke tingkat keanekaragaman yang ketiga, yaitu tentang ekosistem. Tingkat ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu apa-apa? Buatan dan alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbuat oleh proses alami dalam waktu yang lama, ya toh? Ya. Sedangkan contoh dari ekosistem buatan itu kira-kira seperti apa? Sawah, ya toh? Terus apa lagi? Kolam. Itu buatan toh? Ya, akuarium. Sedangkan hutan yang kita mau ke sana itu alami atau buatan? Alami. Oke. Baik. Itu tadi pengertian sudah, 3 tingkat sudah. Kita masuk ke yang berikut itu, Pusat Biodiversitas Dunia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas, yaitu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi di dunia. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang terletak di antara benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut ke bagian diskusi dari materi yang sudah kita belajar ke bahasa ini, kira-kira bisa paham atau tidak? Bisa. Bisa sekali atau hanya? Bisa sekali. Bisa sekali. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Kalau begitu sekarang ibu yang bertanya. Apa yang terjadi jika salah satu tingkat keanekaragaman hayati berkurang? Yang tadi itu ada 3 ya toh, gen, spesies, dan ekosistem. Nah, apa yang terjadi jika salah satu dari 3 tingkat ini berkurang? Ya, silakan. Jika salah satu tingkat keanekaragaman hilang atau berkurang, dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, penurunan produktivitas, hilangnya sumber daya alam, dan penurunan kemampuan adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan. Sudah?
tidak. Bisa ulang sekali lagi. Jika salah satu tingkat keanekaragaman hilang atau berkurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, menurut produktivitas hilangnya sumber kaya alam, dan penurunan kemampuan adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan. Bagaimana teman yang di belakang itu dengar atau tidak? Yang teman di depan memberikan jawabannya itu. Bisa paham? Bisa? Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut ke materi berikut. Yaitu tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pemanfaatan atau manfaat. Nah, apa-apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia? Kalau pada sumber pangan, kira-kira apa yang termasuk? Kebutuhan dasar energi dan nutrisi yang dibutuhkan manusia adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Oke, manfaat yang berikut. Ada papan sandang, kesehatan, di bagian energi, industri, alat rumah tangga, dan jasa. Manfaat di bagian sandang yaitu dijadikan sebagai sumber tanaman dan hewan. Tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuat sandang diantaranya rami dan pohon kapas. Sedangkan hewan yang dapat digunakan sebagai bahan sandang adalah biri-biri, domba, dan ulat sutra. Oke, di bagian papan. Sebagai sumber papan adalah berbagai macam jenis kayu, itu seperti jati, ya toh? Ya. Ada mahoni, terus apa lagi? Jati putih, meranti, kelapa, bambu, nangka, dan sebagainya. Terus bidang yang berikut itu kalau kesehatan yaitu berkaitan dengan obatan, terus energi, industri, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mungkin materi yang Ibu bahas pada hari ini, yaitu tadi itu tentang keanekaragaman hayati atau ya. Terus ada tingkat keanekaragaman hayati, itu tadi ada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Terus yang tadi yang poin B itu tentang pusat biodiversitas. Dan yang terakhir tadi itu pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi berikut, Ibu mau bertanya lagi. Tadi berkaitan dengan tingkat keanekaragaman tadi itu. Pada
gambar ini. Gambar A, B, dan C. Ada perbedaan atau tidak? Ada. Ini gambar apa? Kelapa. Semua sudah pernah makan? Sudah. Rasanya bagaimana? Enak. Cocok dengan cuaca, ya toh? Ya. Seperti sekarang ini. Terus gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Gambar kurma. Terus yang ini gambar sagu. Biasa dalam bahasa daun yang bilang putu itu, puta ya, itu. Jadi perbedaan yang pertama itu apa tadi? Bentuk pada pohon kelapa itu bagaimana? Sagu bagaimana dan kurma bagaimana? Bentuk bulat besar atau kecil? Besar. Sedangkan pada kurma yang kecil-kecil, dia seperti yang pinang hias itu. Ya. Terus sagu bagaimana? Oke, terus perbedaan yang kedua mungkin apa? Habitat, ya toh? Habitat atau tempat tinggal. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Habitat pada kurma itu dia terdapat di mana? Atau kurma itu tumbuh di daerah yang bagaimana? Di daerah yang kering. Sedangkan sagu tumbuh di daerah yang apa? Di daerah yang bagaimana? Di daerah pegunungan basah. Sedangkan kelapa itu tumbuh di daerah pantai. Oke, ibu ambil contoh lagi. Apakah Anda pernah lihat kucing? Pernah. Sudah pernah makan daging kucing? Belum. Hanya sudah lihat. Semua sudah lihat. Terus harimau. Apakah Anda sudah pernah lihat secara langsung atau lewat televisi atau internet? Harimau. Lewat internet. Singa? Lewat internet. Atau ada yang sudah pernah lihat piraba langsung? Bilang ini singa. Tidak ada toh? Ada perbedaan atau tidak di antara ketiga jenis hewan tersebut? Ada. Perbedaan yang pertama pada ukuran badan. Kalau kucing kecil. Sedangkan harimau itu paling besar. Dan singa itu setelah harimau. Jadi kucing, singa, dan harimau. Terus perbedaan yang berikut itu terdapat pada pola bulu antara kucing, singa, dan harimau. Terus tingkah laku itu sama atau tidak? Tidak. Nah, kucing bagaimana, harimau bagaimana, dan singa bagaimana? Tingkah laku sosial soliter pada kucing dan harimau. Jadi tingkah laku pada kucing dan harimau itu soliter. Sementara singa adalah hewan sosial yang
hidup dalam kelompok. Oke. Baik. Bagaimana? Ada yang paham? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu minta kita semua berdiri untuk melakukan ice breaking sebentar. Setelah itu baru kita lanjut materi. Jadi Ibu siapkan satu permainan di sini. Judulnya tepuk fokus. Jadi nanti bilang tepuk fokus. Dilihat, mendengar, dipahami, fokus. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, terima kasih. Silahkan dulu. Masih semangat toh? Masih. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu sudah siapkan materi atau ya yang nanti kamu buat dalam kelompok. Di sini Ibu sudah membuat ada beberapa judul di sini. Nanti Ibu bagikan kamu ke dalam 3 kelompok untuk menyerjakan. Setelah itu maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Di sini ada jumlah siswa ada berapa? Ada 15. Jadi kita bagi ke dalam tiga kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi langsung Ibu bagi saja. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin kamu buat dalam bentuk kelompok. Langsung kita tulis untuk buat dalam bentuk kelompok. Sudah bentuk dalam kelompok. Sudah. Sini ada sedikit di sini. Tergantung berdekatan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi di sini untuk kelompok 1 itu dia mencari materi tentang tipe ekosistem air dan darat. Yang kedua, kelompok 2 tentang penyebaran flora dan fauna Indonesia. Persebaran flora dan fauna Indonesia. Jadi kelompok yang kedua tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ancaman dan upaya pelestarian
masing-masing kelompok menyerjakan dengan teliti tentang materi apa yang mau dibahas. Baik, waktu diskusinya 15 menit. Waktu diskusi per kelompok itu 15 menit.
Oke baik, apakah dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai? Oke, kalau begitu sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan kelompok 2 dan 3 memberikan pertanyaan. Silakan.
bacakan hasil diskusikan. Tipe ekosistem air dan darat. 1. Ekosistem air. Ekosistem air dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. A. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dengan kadar garam kurang lebih dari 1%. Contoh: sungai, danau, kolam, dan rawa. Ciri-ciri: kadar garam rendah dan suhu air bervariasi tergantung kedalaman dan musim. 2. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah ekosistem dengan kadar garam tinggi sekitar 3,5%. Contoh: air laut dalam, 2. pasir pantai, 3. terumbu karang, 4. estuari, 5. hutan mangrove. Ciri-ciri: kadar garam tinggi dan suhu air relatif stabil. B. Ekosistem darat. Ekosistem darat dibagi menjadi 5, yaitu 1. hutan hujan tropis, 2. hutan gugur, 3. padang rumput atau savana dan stepa, 4. gurun, 5. tundra. 1. hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis dengan curah hujan tinggi. Ciri-ciri: keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 2. hutan gugur. Hutan gugur berada di daerah beriklim dengan musim dingin yang gelap. Ciri-ciri: pohon menggugurkan daunnya pada musim gugur. 3. padang rumput atau savana dan stepa. Lokasi: di daerah dengan curah hujan sedang. Ciri-ciri: didominasi oleh rumput dan tumbuhan herba lainnya. 4. gurun. Gurun berlokasi di daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Ciri-ciri: kondisi kering dan panas. Contoh: gurun Sahara dan gurun Gobi. 5. tundra. Berlokasi di daerah kutub atau pegunungan tinggi. Ciri-ciri: suhu sangat rendah. Sekian hasil materi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Waktu dan kesempatan kami berikan. Kelompok 2, kelompok 3. Sebutkan beberapa tipe ekosistem darat yang utama. Beberapa tipe ekosistem darat yang utama yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput atau serana dan stepa, gunung dan gunung. Apakah jawaban kami pas? Dari kelompok 2. Mengapa estuari dianggap sebagai ekosistem yang unik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena merupakan pertemuan antara sungai dan laut, memiliki kadar garam yang bervariasi dan mendukung berbagai jenis organisme yang dapat beradaptasi dengan perubahan salinitas. Apakah jawaban dari kami pas? Sekian hasil tes dari kami.
Fauna yang berada di garis ini juga disebut sebagai fauna asiatis atau fauna oriental. Hewan-hewan yang terdapat pada kawasan ini adalah harimau, macan tutul, gajah, badak Jawa, banteng, orangutan, owa cenderung, rukun kelabu, beruang madu, merah hijau, dan burung jarak batu. B. Tipe peralihan. Fauna tipe peralihan adalah jenis fauna yang berada di Indonesia bagian tengah seperti wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Fauna tipe peralihan memiliki ciri yang mirip dengan fauna tipe asiatis dan australis. Terdapat hewan endemik faunanya, biasanya berbulu, terdapat beberapa jenis burung dan hewan langka. Fauna atau hewan pada daerah peralihan antara lain anua pegunungan, anua daratan rendah, komodo, babi rusa, maleo, duyung kuskus beruang, burung rangkong, kupu Sulawesi, soa-soa, dan kakatua berzambul merah. C. Tipe australis. Kelompok fauna terakhir yang memiliki timur Indonesia adalah fauna australis atau fauna timur. Di daerah ini terdapat garis Lydekker dan membatasi antara daerah peralihan yang dibatasi oleh garis Weber dan fauna yang dapat ditemukan pada benua Australia, sehingga fauna ditemukan di benua Australia. Fauna kawasan atau fauna Australia yaitu kanguru, pohon namena, wallaby kecil, burung kakatua raja, burung cendrawasih kuning kecil, kasturi raja atau nuri kabare, kupu-kupu sayap burung, ular sanca hijau, dan buaya irian. 2. Keanekaragaman flora Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik lingkungan, terutama iklim yang memiliki perbedaan di berbagai wilayah. Secara umum, persebaran flora di Indonesia dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Mengapa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Indonesia dikenal sebagai negara biodiversitas karena letak geografinya yang setara strategis di antara 2 benua dan 2 samudra, memiliki iklim tropis yang mendukung kehidupan serta kondisi geologis yang beragam menciptakan banyak Bagaimana peran manusia memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Berikan contoh positif dan negatifnya. Baik, saya akan menjawab dari manusia dapat mengaruhi persebaran flora dan fauna secara 1. Positif melalui utama konservasi, penanaman kembali penanggulan, dan bentukan taman nasional, reintroduksi spesies, dan pendidikan lingkungan. Yang kedua, negatif melalui deforestation, perburuan yang beralih fungsi lahan, dan introduksi spesies asing yang
mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ancaman dan upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan. Ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat mengalami ancaman kepunahan. Salah satunya disebabkan oleh campur tangan manusia terhadap lingkungan yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Kepunahan keanekaragaman hayati bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat menjadi penyebab kepunahan keanekaragaman hayati, di antaranya aktivitas manusia yang kurang memiliki kesadaran, pemahaman, dan kepedulian terhadap pentingnya kelestarian keanekaragaman hayati. Yang kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang kurang tepat dapat merusak ekosistem sebagai tempat hidup berbagai macam keanekaragaman hayati. Misalnya, bahan peledak untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem perairan dan budidaya monokultur pada bidang pertanian yang dapat mengancam keanekaragaman genetik. 3. Kondisi alam. Perubahan iklim secara global merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati. 4. Perburuan dan perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Yang berikut, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Yang pertama, reboisasi. Kedua, melakukan tebang pilih. Ketiga, menghindari terjadinya kebakaran hutan. Keempat, pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip daya toleransi. Yang kedua, prinsip in optimum. Yang ketiga, prinsip faktor pengontrol. Yang keempat, prinsip ketahanan balikan. Yang berikut, menetapkan daerah perlindungan alam secara in situ dan ex situ. Upaya melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian flora dan fauna di dalam habitat aslinya. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya. Inilah diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Sebutkan dan jelaskan dua pendekatan utama dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dua pendekatan utama dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah: 1. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah melindungi spesies dalam habitat aslinya, misalnya cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah melindungi spesies di luar habitat aslinya. Apakah kelompok 1 pasti? Dan kelompok 2? Apa peran taman nasional dalam melestarikan keanekaragaman hayati? Baik, saya akan menjawab. Taman nasional berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam yang melindungi
tentang tipe ekosistem air dan darat. Ekosistem air dibagi lagi itu menjadi air tawar dan air laut yang memiliki perbedaan signifikan dalam kadar garam, suhu, dan jenis organisme yang hidup di dalamnya. Itu contohnya seperti sungai, danau, dan kolam. Terus air laut juga meliputi terumbu karang, laut dalam, dan estuari. Oke. Kesimpulan dari kelompok penyebaran flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena letak geografisnya yang strategis, iklim tropis, dan kondisi geologis yang beragam. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk iklim, tanah, topografi, serta faktor biologis seperti interaksi antar spesies dan aktivitas manusia. Terus kesimpulan dari upaya dan pelestarian keanekaragaman hayati yaitu reboisasi menghindari terjadinya kebakaran hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Terus upaya melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu adalah pelestarian flora dan fauna di dalam habitat asli. Sedangkan in ex situ kata lain atau kebalikan. Kalau in situ dalam berarti ex situ luar, di luar habitat asli. Yang berikut pelestarian in situ dapat dilakukan dengan adanya kawasan konservasi, itu ada cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Itu kira-kira kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kesimpulan umum dari baik mungkin materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu akan memberikan kesimpulan umum tentang materi yang hari ini kita belajar atau kita bahas bersama. Dan yang pertama itu tentang keanekaragaman hayati. Itu yang tadi ada yang menjawab bahwa keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang meliputi keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Terus yang berikutnya tadi itu ada manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang berikut materi yang berikut tadi itu
itu tadi tentang ekosistem air tawar dan apa? Ekosistem air laut. Ekosistem air dan darat itu tadi ya ada contohnya tadi itu contoh dari ekosistem air tawar itu adalah sungai. Semua sudah pernah pergi ke sungai? Sudah. Nah di sungai itu ada apa-apa? Ada ikan, ada apa lagi? Hah? Hasil laut. Ada apa lagi? Di sekitar sungai itu terdapat apa? Tumbuhan. Contoh yang kedua itu tadi danau. Apakah dari dalam kelas ini ada yang sudah pernah ke danau? Sudah atau belum? Sudah. Yang berikut kolam. Apakah Anda sudah melihat kolam? Sudah. Di kolam itu terdapat apa-apa saja? Di sekitar lingkungan sekolah ada kolam atau di bagaimana? Ada yang sudah pernah ke kolam? Di kolam itu ada apa-apa saja? Ada keong, ya kan? Ya. Terus apa lain? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sangat-sangat atau hanya? Sangat-sangat. Sangat-sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Silakan catat soal. Jelaskan peranan mikroba dalam pemenuhan sumber pangan masyarakat Indonesia. Sudah? Tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita melakukan expression sekali lagi. Ayo berdiri. Itu tentang tepuk wow. Tepuk wow. Liberi-we, liberi-o, liberi-we. Wow. Sekali lagi. Tepuk wow. Liberi-we, liberi-o, liberi-we. Wow. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, dari materi yang akan kita bahas pada minggu depan yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan di dalam pelajaran itu atau materi itu berkaitan dengan
tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, dan macam-macam klasifikasi. Itu ada klasifikasi sistem alami dan klasifikasi sistem buatan. Tingkat klasifikasi itu dia digunakan oleh Linnaeus. Nah, di antara anak-anak di sini siapa yang bisa menyebutkan tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi? Ayo. Urutan tingkat takson dari yang rendah sampai yang tinggi. Mungkin ada yang sudah ada bayangan atau belum? Kalau belum berarti nanti akan dibahas pada materi di minggu depan. Maka mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita semua berdiri untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. yang akan menjelang surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran hingga berakhir. Ya Bapa, semoga apa yang kami dapat hari ini bisa berguna bagi kehidupan di masa depan kami. Semua doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kehadiran-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Siap. Salam.